warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun simak pilih wonten salehipun dirasaken para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Wa hadhihi suratu makkiyatun utawi ikilah surat iku makkiyatun bangsa Makkah, artinya turun sebelum hijrah. Jadi ada istilah di ilmu tafsir itu suratun makkiyatun wa madaniyatun. Surat makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu surat turun setelah Nabi hijrah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Ya, ada juga kadang-kadang ayat Al-Quran tidak turun semuanya di Mekah. Tapi kesimpulan di ilmu tafsir itu kalau Makkiyah itu sebelum hijrah, kalau Madaniyah setelah hijrah. Wasababun nuzuliha utawi sebab temurune surah iku annal kufaro satune pira-pira wong kafir iku qalu padha ngucap sapa kafir akan inna kalau jatuh setelah master qalu itu hamzahnya dibaca asal qalu inna pasti berarti inna Muhammadan satu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ono. Ya, sebetulnya ini saya bahasa ini lagi dites sama Pak Kemak. Oh, Pak, memang gimana saya juga nggak paham. Coba Pak sudah bisa baca kitab Anda mungkin kayak gitu. Soalnya tafsir Yasin itu kitab yang sudah terkenal, sudah viral di pondok mana itu pasti kalau puasaan kebanyakan baca surat apa? Tafsir Yasin. Nah, Pak Maktub banyak datang ke rumah saya itu mau nyoba saya gitu. Banyak pengurus ranting yang tidak paham Yasin. Oh gitu ya. Laisa orang sopo nabi iku binabiyin lawan dadi nabi walang mursalin lan ora dadi utusan. Bal-balik wayo Muhammad iku yatim Abi Thalibin bocah yatime di Abi Thalib. Wa malan perkara dahaba kang duweni wicara yang punya pendapat sapa Muhammad ilal maktabi maring kalau sekarang ya tempat buku perpustakaannya. Wa malan perkara ta'ala kang belajar sapa Muhammad al-ilmu minal mu'alimi saking wong kang guru. Wa kaifa mungko hale koyo apa yasir dadi sapa Muhammad iku nabi ya nabi. Pakana mungko ono sapa kufar pirang-pirang wong kafir iku musrina terus menerus diingkari ini dalam ingkari kufar. Pada mungko nolak jawab sapa Allah Ta'ala oleh kufari ing ucapane pirang-pirang wong kafir. Wa anzala lan murakan sapa Allah hadhihi surat ing kitab surat. Wa syahida lan nakseni sapa Allah bidatihi lan dati Allah al-jadilikan aku ala risalatihi ngatasi dadi putusane kanjeng Nabi wa nubuwatihi lan dadi nabine kanjeng Nabi. Maqalam qadawu sapa Allah ya Muhammad kanjeng Nabi Muhammad
in angkaro lamun ingkar sopal kupal pirang-pirang mengkafir risalah akan risalah sir ala tetami boleh karena belakangnya ada tasdidnya moko syukudu moko syukurasa siro kanjeng Nabi didalikan kelawan mangkono angkaro kupal apa dari isi isyarah biasanya kembalinya pada jumlah dari kaklang kono angkar nampai misuni kubushi naksani ingsun innaka satu menesir ikula minat usai. Oh, anaknya dibaca kasrofa padahal bushidu karena di belakang ada lam yang nempel pada lapan kursalin innaka satu menesir maka hamzahnya dibaca kasrofa innaka satu menesir ikula minat kursalina yakti setengah saking pirang-pirang putusan makana semangsani ono hadi surat ikilah surat ikudan akan nubuhake wa syahidatan anak seni ala risalati ingata sedati utusane kanjeng ala jirma mongko pasti ala jirma katanya kalau mongko pasti inna hasadu surat iku surat tadi dari surat iku Al-Qur'ani artinya Quran kama bola ketika sopo kanjeng Nabi salam inna likulli syai'in satuni kubati sabun suci opo kolban lagi tadi isinya ina opo kolban hati opo Quran utawi hati Quran iku Yasin surat Yasin waman utawi sopo newu iku koro amoto sopo menharing surat Yasin kata kamu menulis tegese ganjar sopo Allah kuskala kanggoman qiraat al-Qur'ani oleh maca Quran asyra marotin kelawan 10 piro-piro ambalan. Barang siapa yang baca surat Yasin sekali saja maka Allah tulis pahalanya bagaikan baca Al-Quran penuh 10 kali khatamah. Itu baca Yasin sekali. Jadi orang yang itu kan kalau malam Jumat baca apa? Yasin. Jadi orang yang itu khatam terus 10 kali tiap minggu. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala satuna Allah ta'ala wa amatu subhanahu surat Yasin ing surat Yasin wa Quran surat Quran qabla ayatul wa hingga satu dunia yang terjadi sopo Allah as-samawati pirang-pirang langit wal ardu dan bumi di alfi amin lawan orang tahun alamat sami'at sumaksani lungu bidah lungu ya bidangan sopan malaikat Al-Quran olu moko berdungu sopo malaikat tuba bejo kemayangan di umat Muhammadin merdekatin Nabi Muhammad nuzilah yang turunakan alaihi mengatasi umat Muhammad opo hadani suratani ikilah mengkono surat loro hatani suratani hatani lagi jadi fa'il suratani lagi jadi badari lapan hatani dari kitab sama seperti itu tadi di atas ada waktu balan cukup mayanan nimat kata Allah ta'amalah bihima apal sokuman. Perlu diketahui bahwa kalau di ahli hadis itu akan disebut al-hafid, orang yang hafal hadis 3000 hadis lebih, itu namanya al-hafid. Tapi kalau orang yang hafal Quran itu bukan disebut al-hafid tapi al-hamid. Gitu. Jadi kalau yang hafal Quran namanya al-hamid, kalau yang hafal hadis namanya al-hafid. Jadi al-hafid itu sebutan di istilah mustalah hadis itu hafal 3000 lebih hadis. Dan kita ini para kiai barangkali ada yang sudah hafal 40 hadis ya, alhamdulillah sebanyak kamu. Iya, hadis terbaik. Itu rancangan ulama agar para tolib itu hafal 40 hadis karena ada jaminan
Barang siapa yang hafal 40 hadis, ya ada. Hanya dihafal. Menunggu yang hafal hadis. Hafal hadis itu bukan sulit dalam kata itunya, data makannya, tapi yang sulit itu an-annya itu. Itu yang saya nggak bisa hafal itu. Saya hanya baca saja Pak, nggak saya terangkan. Panjenengan sudah paham sendiri. Yang Pak Mako itu kayak gitu Pak. Terus Allah tadi Allah membaca surat Yasin dan Toha sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelum diciptakan. Ketika mendengar itu para malaikat, Al-Quran dibacakan, maka para malaikat mengatakan bahagia sekali buat umatnya Nabi Muhammad karena 2 surat ini diturunkan. Kemudian di sini juga bahagia sekali buat orang yang hafal 2 surat ini. Waktu balan berjari alsinatin kabeh pirang-pirang lisan, tatakalamu guneman Allah alsinah bihiman kalam surat Toha dan surat Yasin. Jadi jenengan kalau mau pidato, mau nuturi itu paling enak sebetulnya ya pakai surat Yasin, pakai surat apa? Toha. Jenengan dicoba nanti yang biasa pada dakwah itu pakai mangkok, pakai nadir. Ini yang ngomong ini bukan saya ya, saya hanya bacakan saja. Lihat sih nanti tatakallamu bihima. Bahagia sekali lisan-lisan yang mau berbicara dengan apa? Surat Yasin dan surat Toha. Ini waktunya sudah seperempat jam saya pikir subuh, nanti untuk dilanjutkan Pak Kiai Jaban, Pak Kiai Habib. Wa kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqrawna sya'nan illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Ahli jannah tidaklah membaca sesuatu dari Quran kecuali yang dibaca adalah surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Saya pernah berbicara bahwa min mu'jizatil Al-Quran ayyuha fi hajataka. Sebagian daripada mukjizatnya Al-Quran adalah akan memenuhi hajatnya jenengan. Jadi ketika jenengan punya hajat apa? Baca surat Yasin berapa kali? Baca surat Toha berapa kali? Baca surat apa ini? Al-Rahman berapa kali? Saya itu nggak pernah ya ngaji pernah mungkin, tapi belajar ilmu yang lain itu 0 besar saya. Jadi karena dari bapaknya itu sudah ngomong, kamu nggak usah belajar lagi, sudah kamu belajar kitab saja. Kayak gitu. Nah, suatu ketika saya pengen haji, itu bingung. Lah aku pengen haji ngomongnya ya pengen sapa. Ada gitu, ngomongnya nih sapa. Quran gua surat haji tak baca di hati saya ya. Tak baca surat haji. Pada tubuh habis sholat langsung terus di kamar masa surat haji bagaimana? Saya gitu, alhamdulillah. Habis gini mas, saya ceritainnya ya cerita. Jangan mau melakukan yang pengen punya mobil Yasin dibaca 4 anggur cewek. Bukan. Orang hadir sering dengan terhormat. Jadi sedikit itu tadi. Jadi mukjizat Al-Quran itu ayyuha fi hajataka, akan memenuhi hajat. Sampai pengen apa? Mukjizat Al-Quran menjawab. Iya. Surat Al-Yasin. Wa kama qala alaihissalam ayyuhal muslimin wa muslimatin kuya indahum surat Yasin wa hum fi sifatil maut nuzil alimah wa adati harbin asyati amlakin yakumuna baina aydihim suhufan
yusalluna 'alaihim wa yastaghfiruna lahum wa yashhaduna ghuslahum wa yattabi'una zanatahum. Jadi kenapa kok kalau pas ada orang sakarat itu dibacakan surat Yasin? Ini di sini dikatakan ketika ada orang sakarat mau dibacakan surat Yasin, gitu ya. Itu 10 malaikat berdiri di situ tadi. Orang muslimat maksudnya. Berdiri 10 malaikat baris yusalluna 'alaihim wa yastaghfirun. Jaluk napangan pura ndongaaken. Yusalluna di sini Quran mendoakan. Ndongaaken pun jaluk napangan pura terhadap orang yang lagi sakarat itu tadi. 10 malaikat tadi ketika ada orang sakarat mau dibacakan Yasin tadi ikut menyaksikan pemandiannya dan mengikuti jenazahnya. Itu seperti itu. Jadi orang NU itu pakai pedoman dan juga pakai toleransi, gitu ya. Pakai pedoman juga pakai toleransi. Itu saja. Jadi yang sekarang perlu diperhatikan pada Yasin, bacaan Yasin terhadap orang-orang yang meninggal itu dia. Kalau orang yang memang tidak mampu sudah sepakat datang ngaji Yasin selesai. Jadi jangan sampai dipaksakan mereka apa? Mengeluarkan dana kalau memang orangnya tidak mampu. Tapi biasanya ya karena ngerti ya sedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah akan membalas terhadap orang-orang yang mau sedekah. Ya terserah, ini saya yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jadi nabi di kampungnya Pak Kiai besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa dengan sesuatu yang telah hilang, karena Allah akan membalasnya lebih baik dan tidak mungkin serupa dengan yang kau sedekahkan. Jadi kalau dengan sedekah duit, apa akan datang duit lagi? Belum tentu. Mungkin datang kiriman dari menantunya sampai berapa porsi gitu ya, porsi sate sudah lebih dari 100 gitu. Itu contoh. Jadi Allah akan membalasnya tidak mungkin akan apa sama dengan yang kau sedekahkan. Wah, aku sedekah kok dibalasi jeruk, jeruknya harga berapa? Contoh itu sih. Sekian dulu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini waktunya sudah mepet jam 12. Monggo Pak Kiai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.